Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Taulani, panggilan saya Sultan Bintaro, dan YouTube saya Taulani TV. Dan orang banyak manggil saya juga El Matador, Ketua Prediksi. Dan saya juga suka dipanggil Papa sama anak-anak saya. Jadi banyak panggilan saya. Ada yang manggil juga Andre OVJ, Andre Stinky, banyak. Tapi terserah orang aja, yang penting orangnya sama saya doang gitu. terjebak dan dijorokin lah kalau kata istilahnya tuh. Karena awalnya saya nggak mau main YouTube gitu. Buat saya ngapain sih YouTube, ya kan? Benefitnya apa? Efek buat saya apa gitu. Dulu awalnya memang nggak gitu tertarik. Udah banyak yang nawarin. Salah satunya sahabat saya Sule. Saya bilang ngapain? Saya udah cukup capek juga syuting reguler di televisi gitu kan. Saya nggak punya waktu lagi buat YouTube, dan ngapain sih YouTube itu gitu loh. Tapi ternyata saya dijorokin oleh sahabat saya sendiri gitu ya, yang sekarang megang Taulani TV. Ternyata memang YouTube itu sangat menyenangkan dan luar biasa ya, keuntungan yang bisa didapat dari situ. Bukan semata-mata karena AdSense, tapi ternyata banyak hal positif yang bisa didapatkan. Salah satunya yang saya rasakan adalah saya mempunyai platform atau file sendiri, album saya sendiri, histori hidup saya gitu ya, dan keluarga gitu, yang mungkin satu saat nanti akan bisa menjadi sebuah semacam kayak album kenang-kenangan. Kalau dulu kan album foto ya, kalau sekarang mungkin di YouTube. Jadi kayak kita bisa flashback ketika anak-anak masih kecil, nanti udah besar ngeliat, oh dulu waktu masih kecil kamu kayak gini nih, lucu ya, ini momen waktu kita ngerayain ulang tahun kamu, dan itu kalau keluarga. Tapi di luar dari itu, ya saya akhirnya banyak bisa mengeksplor bakat-bakat atau mungkin juga talenta-talenta yang saya punya. Ya contohnya seperti hobi saya ya. Kan kalau kita mau masuk televisi itu kadang-kadang kan namanya itu TV orang lain ya. Tentu mereka punya syarat-syarat, kriteria tertentu, nilai jual yang bisa mereka lakukan untuk menyiarkan program. Tapi kalau YouTube kan ya punya kita sendiri. Contohnya kayak hobi otomotif ini. Ya saya bisa ekspresikan di YouTube saya. Dengan saya mengekspresikan hal tersebut menjadi inspirasi buat orang-orang yang nonton. Seperti contoh misalnya sahabat-sahabat saya, ada yang mungkin nggak tahu bahwa mobil Morris seperti di samping saya ini, ternyata mobil tua kecil ini nilai investasi luar biasa. Dan ternyata juga unitnya sudah langka. Jadi hal-hal itu kan mungkin orang yang banyak yang belum tahu gitu. Dengan adanya YouTube saya ini, secara nggak sadar saya ternyata saya sudah memberikan sebuah informasi ya buat orang-orang. Itu salah satu contoh hal kecilnya. Yang itu tidak mungkin juga saya bisa lakukan di televisi. Karena kan kalau televisi itu ya birokrasinya banyak ya. Kita harus kontrak, kemudian share rating dan lain segala macam. Kalau di YouTube nggak perlu memikirkan share rating. Apa yang kita mau tuangkan di situ bebas, silakan. Selama hal-hal positif yang harus dipersembahkan. Awal-awal mulai merintis YouTube, memang kan saya bilang tadi ya, saya sebetulnya nggak begitu tertarik ya, tapi ketika dijorokin sama teman, ayo deh bikin, apalagi teman-teman yang akhirnya mensupport dengan memberikan edukasi ya bagaimana membuat YouTube. Ya awalnya memang kita nol banget, nggak punya kamera yang proper, ya kan, nggak punya tim yang solid gitu, jadi betul-betul masih meraba gitu ya. Ya semua dibantu teman dengan feel free, nggak ada upah, nggak ada honor gitu. Jadi teman membantu hanya sebagai solidaritas gitu ya, melihat bahwa lu punya potensi nih mas gitu kan, sayang kalau nggak dikembangkan. Tapi gue nggak punya medianya, gue nggak punya timnya, udah nggak apa-apa kita bantu. Nah itulah makanya saya terima kasih sama teman-teman yang udah mensupport gitu ya. Ternyata silaturahmi itu membawa pintu rezeki gitu, nggak selalu dinilai dengan uang gitu kan. Jadi benar-benar lu kamera kita dipinjemin, kalau memang pas lagi ada yang kosong dipinjemin ke saya. Kalau memang ternyata nggak dapat ya saya nyewa gitu. Kan ada yang nyewa kamera sekarang kan ya, satu hari berapa gitu kan. Ya udah kita sewa, terus sewa lighting gitu. Terus orang-orang yang ngebantuin
ada yang nggak dibayar, ada yang mungkin sekedar uang rokok atau uang transport, ya kayak gitu, merintisnya pelan-pelan. Ngomong konten ya, awal-awal saya mulai merintis YouTube. Dulu awal-awal nggak ngerti nih, saya cuma pakai kamera handphone. Halo guys, ini gue sama anak gue nih gitu-gitu pakai handphone. Ternyata ya nggak sesederhana itu ya. Kalau kita mau serius, mau bagus, ya harus serius juga pengerjaannya gitu kan. Nah, ketika sudah mulai dibantu oleh teman-teman, saya sendiri gue nggak tahu gimana ya bikin YouTube yang bagus. Karena ngelihat kita YouTube orang beragam kan, macem-macem konten-kontennya. Nah, teman saya bilang, Mas, lu punya keahlian impersonate. Di ini talk show dulu kan jadi Dr. Choyke, jadi Wan Kodir, jadi segala macam gitu kan. Kalau di ini talk show kan lo cuman sebentar-sebentar doang keluar. Nah, ini kita bikin seriesnya. Jadi kita bikin konten klinik Dr. Choyke. Nah, itu kan nggak bisa kita tuangkan di televisi. Kita bikin series di YouTube gitu. Nah, impersonate itulah yang dinilai mempunyai kelebihan. Ya, maksudnya menjadi poin lebih di YouTube-nya Taulani TV ini. Ya udah, saya mulai bermain lah tuh jadi Dr. Choyke, jadi Wan Kodir, jadi ada beberapa tokoh lah di situ ya. Ternyata works gitu. Itu konten-konten awal yang saya keluarkan, dapat respon yang bagus, kemudian trending terus lagi. Saya juga nggak nyangka tuh. Bahkan saya nggak tahu juga arti trending itu apa, dan kalau trending tuh kenapa gitu loh. Kenapa orang kayaknya bangga banget kalau trending gitu kan. Ternyata setelah dipelajarin, oh ya begitulah dunia YouTube. Nah, dari mulai saat itulah saya punya kepercayaan diri. Oke, kalau gitu saya serius deh. Kita pikirinlah ke depan konten-konten apa lagi yang harus kita maintain gitu. Di YouTube Taulani TV pun saya nggak berhenti sebagai impersonate Dr. Choyke aja. Ya, saya harus mikir terus ke depan ide-ide apa lagi, konten-konten apa lagi yang kira-kira bisa disukai masyarakat, dan tentu saja efeknya harus YouTube gue nih harus termaintain gitu loh. Nggak boleh kontennya itu aja kan, kita harus inovasi terus gitu. Makanya saya bisa akhirnya terjun ke otomotif gitu, bahkan sampai saya dijuluki bahwa saya seorang entusias otomotif juga gitu. Dengan konten-konten otomotif saya banyak yang berkolaborasi seperti Fitra Eri, Motomobi yang memang mereka startnya juga dari dunia otomotif ya. Nah, saya bisa berkolaborasi dengan mereka. Artinya kita terus inovasi. Kita harus mengembangkan konten-konten YouTube kita sendiri supaya tetap eksis dan bervariasi. Jadi orang yang nonton juga nggak bosan. Perjalanan itu ya sampai kita menemukan kekuatan kita gitu ya. Kalau di saya sih setahun ya. Setahun, kurang lebih setahun lah. Jadi saya mulai membaca. Ketika banyak awalnya saya start itu nggak cuma satu konten Choyke aja, tapi beragam. Semua konten saya mainin. Keluarga, kemudian kolaborasi dengan artis-artis, lalu kemudian talk show, terus juga sketsa gitu ya. Semua saya cobain sampai akhirnya saya menemukan titik di mana ketika saya main otomotif pecah banget gitu. Dan termaintenance dengan baik. Setiap saya mengeluarkan konten otomotif selalu penontonnya banyak. Sehingga otomatis secara tidak langsung terbentuk sendiri itu. Oh, ternyata pasar otomotif di Taulani TV ini peminatnya banyak. Di situ kan kita bisa survei. Kalau kita lihat detailnya gitu ya, data-data yang ada di YouTube kita tuh ada jelas itu loh. Di mana kekuatan kita, pasar kita, penonton kita tuh apa aja. Nah, dengan survei itu saya melihat, oh, konten otomotif ternyata kuat ya di Taulani TV. Itu akhirnya kita maintain. Tapi bukan berarti juga itu terus. Kita punya konten-konten lainnya juga yang harus kita siapkan. Sampai saat ini sih kalau saya ngeluarin konten otomotif selalu penontonnya banyak ya. Gitu. Alhamdulillah, itu artinya masyarakat sudah percaya bahwa Taulani TV konten otomotifnya jalan. Gitu. Kalau kendala ya tadi properti kita dulu nggak lengkap, ya itu termasuk kendala juga ya, karena dengan begitu kan berarti cost kita besar, kita harus nyewa kamera, lalu kemudian kendala lagi soal jadwal, schedule ya, karena saya memang startnya dari televisi, jadi otomatis jadwal saya udah habis tuh, reguler setiap hari, Senin sampai Jumat syuting di televisi. Nah, kendala membagi waktu ini nih, supaya saya juga bisa kasih untuk YouTube saya gitu loh. Pembagian waktu tersebut yang menjadi kendala. Tapi ketika berjalan sudah mulai kelihatan, oh, YouTube saya siapkan di Sabtu dan Minggu, atau mungkin pagi sebelum saya berangkat syuting saya usahakan bikin konten gitu loh.
Saya belajar dari senior-senior di YouTube ya, seperti contohnya Raffi, Baim, Atta, Ria Ricis gitu ya, orang-orang yang lebih dulu di YouTube, mereka tipsnya bilang kalau kita mau YouTube kita terjaga dengan bagus, harus setiap hari keluarin konten gitu. Minimal seminggu 3 konten deh kalau memang waktunya padat banget. Tapi bukan berarti juga asal-asalan. Kita juga mikirin walaupun cuma seminggu 3 kali keluarin konten, tapi harus yang bermutu lah gitu. Minimal bisa membuat viewer yang cukup baik. Jenuh enggak. Kenapa saya bilang enggak jenuh? Karena saya punya tim. Kan saya nggak mikir, yang bikin konten kan tim saya. Pokoknya tahunya saya syuting aja. Dan syuting YouTube tuh enak. Directionnya nggak serumit kalau di televisi. Jadi kayak angle-angle kamera pun bebas kita mau ambil dari mana aja gitu kan. Jadi nggak dibilang jenuh sih. Karena buat saya udah jadi kayak kebiasaan sehari-hari. Jadi syuting TV aja yang setiap hari capek, apalagi YouTube yang cuma sebentar begini aja, nggak masalah lah. Head comment tuh gini, awal-awal ketika saya mulai banyak keluarin otomotif ya, kayak misalnya sama Raffi panas-panasan kan, mamer-mamerin mobil, Sultan Andara lewat Sultan Bintaro gitu kan. Orang-orang yang nggak ngerti itu komennya bahwa wah sombong nih mamerin harta, sombong nih lagi pandemi begini ngomongin harta segala. Padahal sebetulnya kan itulah entertain. Kalau orang yang paham di dunia entertain itu adalah bagian dari entertain. Jadi justru malah komen positifnya banyak, tapi komen negatif tetap ada. Ya hidup di dunia maya seperti sekarang ini harus seperti itulah. Ada hate komen, ada yang positif komen. Jadi saya biarin aja gitu loh. Saya coba juga bikin konten seperti Baim nih. Misalnya sosial eksperimen ya. Saya bagi-bagi sembako segala macem gitu ya. Ternyata memang kalau kita bicaranya viewer, ya saya kalah sama Baim. Gitu udah saya coba. Karena Baim memang spesialisnya di situ. Ketika dia bikin konten sosial eksperimen pasti tinggi. Karena awalnya memang dia nge-build-nya dari situ. Nah, ketika saya bikin, ya viewer saya kecil gitu loh. Tapi nggak masalah buat saya. Toh saya juga bagi-bagi sembako itu bukan untuk kepentingan konten, tapi memang pada saat itu juga saya ada program untuk membagikan sembako kepada masyarakat. Nah, program itu saya jalankan kebetulan kerjasama sama YouTube saya. Nah, cuman seiring berjalan saya sambil memantau nih, melihat gimana ya viewernya kalau konten seperti ini. Ternyata memang kalah sama Baim. Tapi begitu saya masuk lagi konten otomotif dan perang Sultan Bintaro dan Sultan Andara, wow view-nya ini lagi. Gitu. Jadi ketika orang-orang yang komen bahwa saya pamer harta dan segala macem, ya itu mungkin mereka tidak paham soal entertain. Tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Ya nggak mungkin lah saya pamer-pamer buat apa, itu juga bukan kendaraan saya, itu kan kendaraan orang gitu kan. Cuman karena lucu-lucuan, pamer-pameran, terus saya beli pesawat, saya pamerin ke Raffi, itu bukan pesawat saya gitu. Orang-orang yang pinter juga tahu itu bagian dari entertain. Cuman orang-orang yang nggak paham kan bilangnya, wah itu beneran. Ya itulah entertain memang seperti itu. Itu beda ya. Jadi kalau di TV itu ada survei sendiri, YouTube juga ada survei sendiri. Nah ini kadang-kadang di dunia saat ini ya, dunia digital saat ini, memang harus diakui bahwa penonton televisi itu hampir sebagian besar tersedot ke YouTube gitu. Jadi ini ada dua penonton sebetulnya, antara penonton televisi dan penonton YouTube. Sebagai contoh misalnya, Baim punya program di televisi, kemudian program yang ada di televisi tersebut dia upload lagi ke YouTube. Bukan hanya Baim sih, banyak. Raffi juga ada gitu. Jadi apa yang ditayangkan televisi juga ditayangkan di YouTube. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Itu artinya menandakan bahwa ternyata memang penonton kita sudah terpecah. Memang akhirnya tidak saling mengiris sih. Terbukti kok penonton yang ada di televisi ternyata nggak nonton YouTube. Begitu diupload di YouTube ternyata nggak nonton di televisi. Nah, itu seperti kejadian juga sama di saya. Saya syuting acara televisi nih. Kontennya sama dengan YouTube saya, karena memang kita syutingnya barengan, cuman kita uploadnya mecah nih. TV dulu, habis TV tayang, baru tayang di YouTube saya. Ternyata komen-komen yang di YouTube bilang bahwa mereka sama sekali nggak menyindir yang di televisi, artinya mereka nggak menonton di televisi. Mereka cuma nonton di YouTube. Gitu, artinya memang ya penonton kita sekarang terbagi. Makanya kenapa banyak TV-TV sekarang akhirnya bekerja sama dengan influencer,
dengan dengan artis-artis YouTube supaya bisa kayak gitu, membagi penontonnya gitu loh. Apa yang nggak ditonton di YouTube dia tonton di TV. Ya dulu awalnya banyak yang bilang kalau YouTube mah bebas, kita mau ngomong apa aja kayak, kita mau ngelakuin apa yang nggak bisa di TV gitu, atau kita ngomong musil, kan ada dark joke ya, yang kadang-kadang kalau di TV, saya misalnya Mas Sule nih ngelawak, ada pakam-pakam yang nggak boleh saya omongin karena kan ini ditonton seluruh Indonesia dan ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah ketika di YouTube bahasa-bahasa kotor antara teman biasanya sebenarnya sih nggak ada masalah ya, karena kayak misalnya ngomong apalah gitu sama Sule gitu, kalau kita dalam bahasa sehari-hari bukan on kamera di TV sih nggak masalah gitu kan. Tapi ketika di TV kan nggak boleh. Nah di YouTube tuh boleh, kita bebas-bebas aja gitu kan. Ya dulu sih awal-awal karena saya nggak ngerti, masih ada beberapa konten saya awal-awal yang mungkin mengeluarkan kata-kata dark joke atau komedi, tapi komedinya kata-katanya kasar gitu ya. Tapi ketika kesini, saya berpikir wah nggak boleh nih. Biarpun YouTube bebas, saya nggak bisa seperti itu karena saya punya tanggung jawab besar. Saya lahir dari televisi, artinya saya artis televisi. Begitu masuk ke YouTube bukan berarti akhirnya saya menurunkan kapasitas bicara saya, lawakan saya gitu dengan mentang-mentang YouTube bebas. Saya punya tanggung jawab besar, artinya gini. Saya punya keluarga, saya punya anak-anak. Anak-anak saya semuanya nonton YouTube. Anak-anak saya itu malah lebih sering nonton YouTube daripada televisi. Kalau dia melihat papanya ngomong kotor, ngomong kasar, walaupun itu hanya sifatnya bercanda, kan nggak baik gitu loh. Gitu. Kalau yang lain-lain sih, YouTube lain terserah ya. Kalau saya sih tetap pakem-pakemnya ada. Saya pasti lebih memprioritaskan TV sekarang ini ya. YouTube bukan berarti nggak prioritas, tapi memang kalau dibilang jadwal saya lagi padat di TV. Terus kemudian dari sisi kita bicara pendapatan aja ya, TV itu kan udah pasti setiap saya syuting per episode dibayar gitu. Kalau YouTube kan tos-tosan nih, kalau view-nya banyak baru kita dapat, kalau view-nya dikit ya dapat juga, cuman mungkin nilainya ya kayak gitulah ya. Jadi makanya kenapa saya masih memprioritaskan TV. Terus YouTube sih saya yakin satu saat nanti juga akan menjadi sesuatu yang menjanjikan ya. Tapi pelan-pelan lah itu ya, nggak bisa sekarang saya tetap fokus di TV dulu. Ya kelebihan TV, tingkat kepercayaan orang masih tinggi. Ya lo sebut artis gitu ya, kalau di YouTube kan belum bisa disebut artis, YouTuber ya kan. Orang semua bisa masuk YouTube, orang semua bisa bikin YouTube, tapi nggak semua orang bisa masuk TV gitu. Maka saya bilang eksklusivitasnya tetap masih oke TV. Ya sekali lagi saya bilang bahwa YouTube saya ini, Taulani TV ini adalah sebagai sebuah portfolio atau platform atau album buat saya ya, buat saya. Melihat membaca prediksi ke depan, kelihatannya sih memang dunia digital akan makin berkembang. Dan terbukti orang-orang sekarang banyak terjun ke dunia YouTube. Artinya ya YouTube memang sudah bisa diseriusin gitu loh. Ya untuk ke depan saya akan kembangkan terus Taulani TV. Dan mungkin perluasannya adalah saya mencoba memberikan ruang kepada talenta-talenta baru untuk bisa join Taulani TV. Jadi Taulani TV itu isinya nggak cuma konten Andre Taulani loh, tapi bisa juga konten-konten talent-talent yang berbakat yang nanti akan kita produce, akan kita akan kita fasilitasi untuk bisa punya konten di Taulani TV. Saya punya studio recording. Ya kan, itu bisa juga saya manfaatkan untuk saya bikin Taulani Production, bikin artis-artis baru, penyanyi-penyanyi baru kan, kenapa tidak gitu. Itu semua nanti kita bikin bersinergi. Kedepannya sih rencananya besarnya seperti itu ya. Jadi orang kalau nonton Taulani TV itu ada show-nya Andre Taulani, misalnya show-nya si Kenzi anak saya, atau mungkin nanti siapa yang join dengan Taulani TV ya kita bikinin kontennya semua. Jadi udah kayak TV aja gitu, cuman ini di YouTube, seperti itu sih. Prinsip yang saya bawa tuh gini, saya selalu tidak melihat orang itu senior atau junior. Kepada siapapun saya berusaha untuk memberikan aura positif. Bukan hanya dalam kerjasama, tapi dalam hal berteman atau berkenalan pun seperti itu. Dimanapun kita berada, insya Allah orang senang. Dengan begitu kan menjadi sebuah first impression ya. Apalagi dalam dunia bisnis, ketika orang udah senang sama kita, nggak peduli lo siapa atau
bakat lu apa, pokoknya udah seneng duluan, oh ini orang karismatik ya, ini orang enak banget ya, ini orang kok ramah ya. Dari situ aja itu menjadi nilai plus buat kita. Itu yang selalu saya bawa makanya. Terlepas setelah itu kita berteman atau ada rezekinya atau segala macam, itu udah bonus dari apa yang kita persembahkan, dari aura positif yang kita kasih. Itu sih. Contohnya kayak sama Anda nih, saya belum pernah kenal, tapi saya lihat Anda senyum-senyum terus sama saya. Nah karena saya senyum-senyum terus, jadi kita aura positifnya ada. Gitu. Taulani TV itu adalah TV-nya Taulani ya. Jadi saya kan pengen bercita-cita mempunyai televisi gitu ya. Cuman kayaknya sih kalau melihat modal dan lain-lainnya jauh lah gitu ya. Walaupun saya sultan kan, tapi cuman wilayahnya Bintaro aja gitu. Jadi saya manfaatkanlah media YouTube sekarang ini menjadi televisi saya, tempat saya berkreasi, tempat saya berkarya, tempat saya mengekspresikan apa yang saya punya, talenta-talenta yang ada, ya di Taulani TV. Gitu. Jadi Taulani TV menurut saya ini adalah sebuah bentuk tempat mengekspresikan apa yang saya punya gitu. Ya pesan saya teruslah berkarya, berkreasi karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai bakat yang tentu bisa digali kalau mereka mempunyai keinginan dan mempunyai niat yang kuat untuk menggali potensinya tersebut. Nggak usah khawatir, semua punya kesempatan yang sama, apalagi sekarang YouTube ini bisa dipergunakan untuk mengekspresikan bakat-bakat kalian. Jadi yakin, semoga dunia YouTube ini bisa memberikan tempat untuk kalian semua untuk bisa berkarya dan berkreasi untuk Indonesia tentunya. Setelah YouTube ya kita harus bikin yang lebih spektakuler lagi gitu loh. Bukannya YouTube-nya disudahi tapi ya itu lanjut, bahkan dibikin yang lebih bagus, berkarya di YouTube-nya, namun bisa lebih masif gitu loh. Dengan apa yang udah gue bikin, menjaga production value, menjaga konten, kualitas, gue pengen channel Tim Tuan menjadi standar terendah untuk content creator kedepannya di Indonesia. That we are also able to learn something while being entertained. Jadi kita bisa belajar selagi kita menonton hal-hal yang menghibur. Musik buat seorang Eka adalah bahasa yang universal. Jadi bahasa yang bisa menyampaikan segala maksud hati saya, itu musik. Bahkan ke orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Hal yang paling bisa membuat gue bahagia adalah melihat orang sekitar bahagia karena gue. Nggak ada yang berbeda dari kita, cuman cara pandang hidup, cara menjalani hidup, bentukan fisik hanya itu saja. Tapi inside we're the same. Gue pingin lebih memperkenalkan budaya kental makanan Indonesia. Dan gue juga ngerepresentasin anak muda gitu, gimana sih supaya membuat konten yang memberikan nilai bagi orang lain. Genre horor ini sendiri di film itu jauh lebih luas gitu kan. Ada thriller, ada gore, ada misteri. Orang mau sambil menikmati kita main gamenya. Nggak perlu jago kok, yang penting kita tahu cara mainnya, terus kita juga bisa berbagi kesenangan. Gue gak nyangka video gue bisa dinikmati sama banyak orang, dan ada juga teman-teman tuli yang suka sama video gue. Dan dari situ gue langsung ngerasa, wah harus banget nih videonya bisa diakses ke seluruh banyak orang, sebisa mungkin tuh sebanyak-banyaknya.